Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Setia dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan metode penelitian bisnis mengenai kualitatif data analisis. Tapi sebelum lebih lanjut ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Indri Febrianti dengan NIM 2021 60214. Kemudian ada Farah Oktana Dewanti dengan NIM 2021 60334 dan ada saya sendiri Jauhara Fani Rahman dengan NIM 2021 60390. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, untuk pertama yaitu ada introduction. Eee, nah, data kualitatif sendiri merupakan jenis data yang berbentuk kata-kata dan bersifat non-numerik. Nah, data kualitatif dapat berasal dari berbagai macam sumber primer maupun sumber sekunder. Contohnya yaitu ada catatan perusahaan, publikasi pemerintah, dan juga internet. Nah, analisis data kualitatif sendiri bertujuan untuk membuat kesimpulan dari jumlah data yang dikumpulkan. Eee, oke, next, selanjutnya ada three important steps in qualitative data analysis. Nah, di dalam analisis data kualitatif itu terdapat 3 tahapan yang dapat digunakan dalam analisis data kualitatif, yaitu data reduction, data display, dan juga the drawing of conclusion. Nah, reduksi data sendiri yaitu mengacu pada proses pemilihan, pengkodean, dan pengkategorian data. Nah, reduksi data sendiri merupakan langkah awal dalam analisis data. Pengkodean sendiri merupakan proses analitik di mana data kualitatif yang telah dikumpulkan direduksi, disusun ulang, dan juga diintegrasikan untuk membentuk teori. Tujuan dari pengkodean ini untuk membuat atau membantu menarik kesimpulan yang bermakna tentang data. Nah, kategorisasi, di sini dimaksudkan yaitu proses pengorganisasian, penyusunan, dan pengklasifikasian unit pengkodean. Kode dan kategori, dalam reduksi data ini dapat dikembangkan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, yang kedua ada data display yang merupakan tahap kedua yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif. Data display sendiri mengacu pada cara menampilkan data secara terorganisir dan secara ringkas. Dengan cara ini, data display dapat membantu menarik kesimpulan berdasarkan pola dalam kumpulan data yang telah direduksi. Yang ketiga ada drawing of conclusion. Nah, pengambilan kesimpulan sendiri merupakan kegiatan yang paling akhir dalam proses analisis data kualitatif. Inti dari analisis data ini yaitu menjawab semua pertanyaan penelitian dengan menentukan apa yang dimaksud dengan tema yang diidentifikasikan dan juga dengan memikirkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diamati atau dengan membuat kontras dan perbandingan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, reliability and validity in qualitative research. Next. Nah, di sini ada reliabilitas. Reliabilitas dalam analisis data kualitatif meliputi reliabilitas kategori dan interjudge. Keandalan kategori bergantung pada kemampuan analis untuk memformulasikan kategori-kategori dan memberikan definisi kategori-kategori tersebut kepada interjudge yang berkompeten, sehingga mereka dapat menyepakati item mana dalam populasi tertentu yang termasuk dalam suatu kategori dan mana yang tidak. Next. Selanjutnya ada validitas. Validitas didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam konteks ini, validitas memiliki arti yang berbeda. Nah, ini tuh mengacu pada sejauh mana hasil penelitian secara akurat mewakili data yang dikumpulkan atau validitas internal dan dapat digeneralisasi atau ditransfer ke konteks atau pengaturan lain atau validitas eksternal. Di sini terdapat dua metode yang telah dikembangkan untuk mencapai validitas dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, mendukung generalisasi dengan jumlah peristiwa. Nah, ini dapat mengatasi kekhawatiran umum tentang pelaporan data kualitatif, bahwa anekdot yang mendukung teori peneliti telah dipilih atau bahwa terlalu banyak
perhatian telah diberikan pada sejumlah kecil peristiwa dengan mengorbankan yang lebih umum. Yang kedua, memastikan keterwakilan kasus dan dimasukkannya kasus menyimpang atau kasus yang mungkin bertentangan dengan teori Anda. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai some other methods of gathering and analyzing qualitative data. Oke, jadi di sini ada tiga metode dari pengumpulan dan juga buat analisis kualitatif data. Jadi metode yang pertama ini ada untuk analisis konten. Jadi apa sih analisis konten atau analisis isi gitu? Jadi analisis konten ini adalah metode penelitian observational yang digunain buat mengevaluasi secara sistematik konsekuensi simbolik dari segala bentuk komunikasi yang direkam. Nah, si analisis konten ini bisa digunakan untuk menganalisis surat kabar, website, iklan, rekaman wawancara, dan juga sejenisnya. Nah, buat melakukan analisis konten ini, eee melakukan analisis konten pada suatu teks, teks itu bisa dikodekan ke dalam kategori, kemudian dianalisis menggunakan analisis konseptual atau analisis relational. Jadi, analisis konsepsional ini netapin keberadaan dan frekuensi konsep dalam sebuah teks. Dan kalau analisis relational ini dibangun di atas, analisis konseptual dengan memeriksa hubungan antar konsep dalam sebuah teks. Jadi kemudian hasil analisis konseptual ataupun relational tadi ini digunakan buat mengambil kesimpulan tentang pesan dalam teks, terus pengaruh variabel lingkungan terhadap isi pesan tersebut, pengaruh pesan pada penerima, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini ada analisis naratif. Jadi naratif narasi gitu ya. Ini adalah cerita atau kisah yang melibatkan narasi serangkaian peristiwa dalam urutan yang diplot, yang diungkap dalam waktu gitu. Jadi analisis naratif ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan dan meneliti cerita yang kita ceritakan gitu ya tentang diri kita sendiri gitu, dan implikasinya terhadap kehidupan kita. Baik, kemudian yang ketiga ada induksi analitik, gitu. Jadi apa sih induksi analitik ini? Induksi analitik ini kayak strategi lain dari, analisis data kualitatif, dan ini tuh dimulai dengan, mendefinisikan suatu masalah gitu, yang kemudian dilanjutkan dengan, penjelasan hipotesis tentang masalah tersebut dan dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan kasusnya. Boleh next slide? Baik, selanjutnya ada data besar. Nah, kita nih di sini udah ngebahas tentang analisis data. Tadi kan kita udah bahas tentang analisis data. Sekarang, saatnya buat kita, ngebahas tentang data besar atau big data. Jadi apa sih big data itu? Big data ini kayak istilah populer yang saat ini ada gitu ya di masyarakat yang biasa digunain untuk ngedefinisiin atau ngegambarin pertumbuhan eksponensial dan juga ketersediaan data dari sumber digital di dalam dan di luar organisasi. Nah, teknologi baru ini memiliki kemampuan untuk mengukur, mencatat, dan juga menggabungkan data tersebut, dan itulah yang kita sebut, dan itulah sebabnya si big data ini punya potensial yang bagus buat, apa ya, mempercepat kemajuan dalam banyak disiplin ilmu dan juga meningkatkan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Nah, big data ini menyimpan banyak janji gitu bagi organisasi ataupun manajer. Itulah kenapa dalam organisasi ini merasa sulit buat berhasil mengeksploitasi nilai di dalam data besar. Baik, next slide. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas chapter 9 tentang metode penelitian teknik analisis data buku Prof. Dr. Sugiono. Next. Sini ada teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Next. Di sini terdapat proses analisis data. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Yang kedua, analisis data di lapangan model Mills and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Mills and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu boleh di next. Di sini ada data reduction. Data reduction yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Boleh di next. Yang kedua, di sini ada data display. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Baik, selanjutnya yaitu terkait conclusion drawing atau verification. Jadi, conclusion drawing atau verification ini merupakan langkah ketiga di dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman. Ini tuh jadi kayak, proses di mana kita tuh narik kesimpulan dan verifikasi seperti yang tadi dijelaskan oleh Indri, gitu ya. Jadi, kesimpulan awal yang dikemukakan ini kan sifatnya masih sementara gitu dan bisa aja berubah sewaktu-waktu gitu atau akan berubah kalau misalnya emang tidak ditemuin bukti-bukti yang kuat yang bisa mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi kalau misalnya ada apabila kesimpulan yang, mendukung pada tahap pengumpulan data kalau kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini didukung sama bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan itu merupakan kesimpulan yang kredibel. Jadi, dengan begitu kesimpulan ini, dapat menjawab perumusan masalah yang dirumusin sejak awal. Tapi bisa jadi juga enggak, karena seperti yang telah dikemukakan kalau masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti, berada di lapangan. Gitu. Boleh next slide. Baik, selanjutnya di sini ada analisis data selama di lapangan, model Spratly. Jadi Spratly 1980 ini dia tuh membagi analisis data, dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif menurut Spratly ditunjukkan pada gambar berikut seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, berdasarkan gambar tersebut, bisa
Sorry, masih slide sebelumnya. Nah, berdasarkan gambar ini, seperti yang bisa dilihat, bahwa kalau proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan itu biasanya dimulai dengan menetapkan seorang informan kunci atau key informant yang, dia tuh ya informan kita yang, punya wibawa dan bisa dipercaya yang bisa ngebuka pintu gitu ya kepada peneliti, buat memasuki si objek penelitian. Nah, setelah itu peneliti akan melakukan wawancara gitu kepada si key informant tadi, kemudian juga dia mencatat hasil wawancara dan, setelah udah wawancara dan dicatat, hasil wawancaranya, perhatian peneliti ini pada objek penelitian dan bisa memulai mengajukan pertanyaan deskriptif gitu, dilanjutkan dengan, analisis terhadap hasil wawancara. Nah, kemudian berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya, peneliti, bisa melakukan analisis domain. Pada langkah ketujuh, peneliti udah bisa menentukan fokus dan juga melakukan analisis taksonomi. Kemudian berdasarkan hasil analisis taksonomi, selanjutnya peneliti bisa mengajukan pertanyaan kontras yang dilanjutkan dengan analisis komponensial. Dan hasil dari analisis komponensial ini selanjutnya peneliti bisa menemukan tema-tema budaya dan kemudian temuan tersebut bisa juga digunakan untuk menyusun laporan etnografi. Jadi, ini tuh kayak tahapan-tahapan proses penelitian, eee menurut si Spratly. Boleh next slide? Oke, tadi kan saya udah bahas, analisis domain gitu ya. Nah, saya akan bahas lebih detail lagi terkait analisis domain. Jadi, setelah si peneliti ini memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri dari place-nya, aktornya, dan juga activity-nya atau biasa disingkat dengan PAA, selanjutnya akan dilaksanakan observasi partisipan. Kemudian mencatat hasil observasi dan wawancara, melakukan observasi deskriptif, lalu selanjutnya, ini adalah namanya analisis domain. Nah, dalam hal ini si Spratly ini mengatakan kalau domain analysis is the first type of ethnographic analysis, gitu. Jadi analisis, domain ini adalah, tipe, pertama gitu dari si ethnographic analysis. Kemudian analisis domain ini merupakan, apa ya, kemudian langkah selanjutnya ini adalah analisis taksonomi yang aktivitasnya ini adalah mencari bagaimana sih domain yang dipilih itu dijabarkan jadi lebih rinci dan lain-lain. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Oke, langkah selanjutnya, yaitu analisis taksonomi. Nah, analisis taksonomi sendiri merupakan analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditentukan. Eee, nah, hasil analisis taksonomi tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau box diagram, diagram garis, dan juga simpul, dan juga outline. Kemudian, analisis yang ketiga yaitu analisis komponensial. Nah, dalam analisis taksonomi yang diurutkan adalah domain yang telah ditetapkan jadi fokus. Nah, sedangkan pada analisis komponensial ini, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keseluruhan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Nah, data ini tuh dapat dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah terseleksi. Nah, berdasarkan, jenjang dan jenis, pendidikan tersebut, selanjutnya dicari elemen yang spesifik dan kontras, pada tujuan, si analisis. Eee, oke, analisis tema budaya sendiri ini merupakan, tahapan terakhir yang dilakukan. Nah, analisis, tema budaya ini sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang telah, eee, diintegrasikan lintas domain yang ada. Nah, dengan ditemukannya si benang merah ini dari hasil analisis domain, terus kemudian dilakukan pada analisis taksonomi dan selanjutnya komponensial tersebut, maka, akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang dan setelahnya dilakukan penelitian, maka akan menjadi, lebih terang dan lebih jelas. Nah, teknik analisis data yang diberikan oleh Mills and Huberman dan juga Spratly yang telah, dijelaskan tadi,
dalam setiap tahapan penelitiannya menggunakan langkah-langkah data reduksi, data display, dan juga verification. Nah, ketiga langkah tersebut dapat dilakukan pada semua tahap dalam proses penelitian kualitatif, yaitu tahap deskripsi, tahap fokus, dan juga tahap seleksi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.